Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelum itu, kita mau berdoa dulu. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa dipimpin oleh Bunda. Ayo adik-adik, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Buat hari ini kami mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai sekolah minggu kami memuji Engkau, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Selamat beribadah. Selamat beribadah adik-adik.
Amsal 14 ayat 1-17. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi siapa yang sesat jalannya menghina Dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang yang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasilnya. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuannya tidak kudapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Tetapi orang yang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemooh korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tidak berpengalaman percaya pada setiap perkataan, tetapi orang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dengan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsu dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tapi orang yang bijaksana bersabar. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang menuntun kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo, jumpa kembali dengan saya Nugroho Widi. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang satu yang sangat penting, yaitu mengenai Allah atau Tuhan. Sifat-sifat Tuhan yang paling utama. Kita kan sering ya diceritakan tentang Tuhan yang pemarah, Tuhan yang pendendam, suka menimpakan masalah dan hukuman yang mengerikan pada manusia. Bener gak sih kayak gitu? Sebenarnya kita mau belajar dari hidup dan ajarannya Yesus yang sudah diutus oleh Bapaknya dari surga untuk hadir di dunia ini untuk menunjukkan tentang sifat Tuhan itu seperti apa. Satu pernyataan yang penting sekali dari Yesus adalah ini, hukum rohani. Suatu kali Yesus ditanya oleh seorang ahli hukum dan jawaban Yesus adalah seperti ini. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yang perlu kita catat, hukum yang terpenting ini adalah kata yang saya tandai huruf kuning itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi ke atas kita mesti mengasihi, ke samping kita mesti juga mengasihi. Kenapa nggak disebut yang lain? Takutilah Tuhan Allahmu gitu enggak ya? Tapi disebut kasihilah Tuhan Allahmu. Dan ini mari kita perhatikan sifat Tuhan yang pertama dan paling utama ini. Ini bagus sekali. Ini kelihatan dari salah satu perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus di dalam Lukas 15
Jadi saya ceritakan dengan bahasa sehari-hari aja gitu ya. Ada kisah anak yang hilang. Jadi ini menggambarkan sifat Tuhan Sang Bapa itu, pencipta langit dan bumi dan semua isinya ini seperti apa. Jadi ada ceritanya seorang pengusaha gitu, kaya, punya dua anak laki-laki. Yang sulung pinter ngurus bisnis, dia rajin, dia bantuin orang tua, dan dia disayang oleh bapaknya. Tapi yang bungsu ini rada-rada bandel, maunya semaunya sendiri, anak manja, mungkin karena sering dimanja. Jadi dia maunya cari-cari senang-senang saja, dan dia sering bentrok dengan kakaknya. Kakaknya sering marah-marah sama dia. Kamu katanya anak gak berguna, anak yang hanya bisa boroskan, habisin duit aja. Coba kamu yang rajin, kerja bantuin bapakmu, kerja bantuin saya sini, kerja. Ada mungkin si bungsu ini mungkin juga punya bakat yang lain, tapi mungkin dia nggak sepinter kakaknya dalam mengurus bisnis. Di bisnisnya bapaknya ini besar, ada macam-macam tanah dan segala macam, dan si adik ini merasa sangat dia merasa sering dibully tiap hari oleh kakaknya, dia sering dimarahin, dia tidak bahagia dalam rumah itu. Saking tidak bahagianya karena dia berantem tiap hari dengan sang kakak ini, maka dia suatu kali dia berani mendekat menghadap bapaknya dan dia bilang, gini aja Pak, udah kasih aja harta milik yang menjadi hak saya. Saya mau pergi atau bagaimana terserah, pokoknya semua urus harta itu supaya saya bisa menjadi orang yang mandiri gitu. Nah bapaknya pikir-pikir bingung juga dijawab, tapi akhirnya ya sudahlah, anaknya ngotot dan dia tetap maunya seperti itu. Jadi akhirnya dibagi harta kekayaan ya, sebetulnya selama bapaknya masih hidup. Bapaknya aja belum meninggal sudah dibagi-bagi, kan kurang ajar kan. Nah kemudian setelah dibagi, dia jual itu seluruh bagiannya, si anak bungsu itu ya, dia jual seluruh bagian jadi duit, dia kantongi semuanya dan dia pergi ke negeri yang jauh. Pergi berbulan-bulan tidak pulang. Dia di sana apa yang dia lakukan di negara lain, dia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya, main segala macam, cari kesenangan lah, segala macam. Karena mungkin dia tidak pintar cari duit, selama ini dia punya duit banyak, dia jadi sangat boros. Dan dia tidak tahu bahwa bapaknya sangat kehilangan dia. Gak ada yang ketawa di rumah, gak ada kegembiraan di rumah. Ya tiap hari dia duduk di depan rumah, dia memandang ujung jalan. Anaknya itu, di mana anaknya itu pergi. Doanya, harapannya tiap hari, nak, di mana kamu nak? Semoga kamu selamat, semoga kamu pulang. Dia tiap hari dia punya kebiasaan memandangi ujung jalan. Dia berharap anaknya pulang. Lalu datanglah masalah pada si anak bungsu itu. Mungkin karena pandemi, maka timbullah bencana kelaparan di negara asing itu, dan dia mulai melarat. Lalu dia pergi kerja seorang majikan negeri itu. Orang itu bilang, udah kamu jagain ladang untuk jaga babi. Jaga babi aja sudah kerjaan yang hina ya. Dia lakukan terpaksa karena tidak punya uang. Lalu dia lapar, udaranya dingin dan dia ingin makan makanan babi itu. Lalu dia minta kepada orang-orang situ. Tidak ada orang mau memberikan makanan babi itu kepada dia. Lalu dia menjadi putus asa sekali. Coba di rumah katanya. Banyak orang upahan, pembantu bapakku itu makan, minum, kecukupan.
tidak pernah kekurangan. Di sini aku mati kelaparan, mau minta makanan babi saja tidak dikasih. Kemudian dia menangisi nasibnya, kemudian dia menyadari keadaan, dia mulai sadar. Ya sudahlah, saya mau pulang. Saya mau pulang. Saya sudah berdosa kepada bapak saya. Hartanya sudah saya habiskan. Saya berdosa kepada surga dan terhadap bapak. Saya mau bilang gitu. Mau dijadikan apa di rumah saya tidak peduli. Jadikan pembantu, apapun saya lakukan. Saya nggak pantas jadi anaknya bapak ini. Mungkin dia pulang, dia jual semua yang masih ada pada dirinya. Dia beli tiket, dia pulang. Lalu apa yang terjadi? Dia masih jauh di jalan, di ujung jalan, bapaknya sudah lihat dia. Lalu ketika dia lihat anaknya compang-camping, lusuh, jelek gitu, rambutnya tidak pernah dipotong gitu, dia jadi kasihan lihat anak itu. Lalu dia lari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Terus anak itu bersujud kepada sang bapak. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Jadi jadikan saya pembantu saja. Ya. Tapi ayah itu berkata pada hamba-hambanya, "Lekas bawa mari jubah yang terbaik pakaikan pada anak ini. Kenakan cincin yang terbaik dan sepatu pada kakinya. Ya, kita potong sapi, kita makan, minum, mari kita bersuka cita. Anakku ini telah mati, udah hilang. Tapi sekarang hidup kembali. Ya udah hilang dan didapat kembali." Maka mereka bersuka cita. Lalu apa yang terjadi dengan si anak sulung? Anak sulung lagi di ladang bisnis, ya berbisnis membantu bapaknya. Dia pulang, dia dengar suara ramai, nyanyi-nyanyi, tarian-tarian. Ada apa katanya? "Wah, itu adikmu pulang. Luar biasa. Dia pulang." Lalu anak sulung tuh mau masuk rumah, dia marah dulu. Dia nggak mau masuk rumah. Lalu ayahnya keluar bicara kepada dia. Dia ngomel kepada bapaknya. "Bertahun-tahun aku melayani bapak. Belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tapi padaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Baru saja datang nih anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Lalu kalau kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Dia berusaha membujuk sang kakak ini. Nah, ini ada beberapa penafsiran tentang kisah anak yang hilang ini, menggambarkan sifat Tuhan. Ya, ternyata Tuhan itu kasih. Sebab itu gambarannya seperti Bapak yang pengasih dan penyayang. Jadi kalau Yesus mengajarkan kalau berdoa, yaitu kepada Bapa kami yang di surga. Karena Tuhan adalah Bapa kita, Bapa umat manusia, kita manusia adalah anak-anaknya yang diciptakan olehnya dan diakuinya sebagai anak. Walaupun kita ada anak yang benar, ada anak yang berdosa, anak yang tersesat, anak yang hilang, Tuhan tidak pilih kasih. Kasihnya diberikan kepada semua ciptaannya. Tuhan mengasihi anak-anaknya yang berdosa. Demikian juga anak-anak yang baik dan benar. Jadi Tuhan ingin anak-anaknya yang tersesat itu kembali kepadanya. Itu penafsiran saya. Mungkin kamu punya penafsiran lain tentang hal ini. Tetapi memang Yesus melakukan hal ini juga. Contohnya ini, dalam hal Petrus, muridnya, itu pernah menyangkal Yesus ketika Yesus sedang diadili.
di dalam istana imam besar, itu Petrus ada di luar. Dan dia sedang berdiam di api unggun gitu, dia menyelinap diam-diam, dia ingin tahu mengenai nasib gurunya. Kemudian dia diketahui oleh seorang perempuan, seorang hamba. Ini kamu ya yang sering bersama-sama dengan Yesus yang di dalam itu ya? Wah, dengar seperti itu, Petrus menyangkal, enggak, saya enggak kenal. 3 kali dia dituduh kayak gitu oleh perempuan ini. Tapi Petrus sumpah dia enggak mau mengakui tentang Yesus. Padahal sudah 3 tahun menjadi muridnya, bersama-sama tiap hari, tetap aja menyangkal Yesus. Kan dosa, ya kan? Dosa mengkhianati gurunya. Tapi kemudian yang terjadi setelah Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada penampakannya setelah bangkit dari antara orang mati, diceritakan bahwa Yesus ini tidak pernah mengungkit lagi masalah itu. Padahal si Petrus ini sudah sangat merasa berdosa, merasa bersalah dia. Dia merasa bersalah karena sudah pernah menyangkali itu. Malah Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Yesus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali ditanya kayak gitu. Pertanyaannya juga mengenai kasih. Kamu mengasihi aku enggak sih? Dan disitulah setelah 3 kali Simon merasa, dia rasa sedih. Kok ditanya kayak gitu sampai 3 kali. Dia sekarang dia sumpah, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Maka kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan ini dilakukan oleh Petrus sungguh-sungguh. Petrus itu tadinya adalah seorang yang kadang-kadang gak mikir dulu. Dia ngomong gak mikir dulu. Dia lakukan apa aja yang jadi tersirat dalam benak pikirannya. Tapi setelah peristiwa ini, Petrus menjadi orang yang sangat setia. Dia menjadi pengkhotbah, bahkan dia berkunjung ke seluruh jemaat-jemaat di seluruh Laut Tengah. Itu dia kunjungi, dia mendirikan banyak jemaat. Orang-orang percaya, dia membuat banyak orang percaya. Dan dia sampai akhirnya meninggal ketika disalib, meninggal di kota Roma. Itu pun dia kembali ke Roma sampai ada Quo Vadis namanya. Jadi waktu itu Petrus mau lari dari kota Roma, kemudian ditemui oleh Yesus sendiri, kamu mau kemana? Dan Petrus memutuskan kembali ke Roma. Dan sampai akhir hidupnya dia setia sekali mengikuti Tuhan. Karena Tuhan mengasihi dia. Firman Tuhan mengatakan Allah itu kasih, Bapa yang baik. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik pada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi pantas kalau Yesus memperkenalkan istilah yang sangat pribadi dan tepat, yaitu dengan istilah yang namanya Bapa kami yang di surga, Bapakku dan Bapakmu. Ya, sangat pribadi dan sangat tepat menggambarkan sifat-sifatnya Tuhan. Sebab Allah adalah kasih. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita duluan yang mengasihi Tuhan, Tuhan yang duluan mengasihi kita. Sebab itu ada dalam lagu ini yang seperti ini. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai.
mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku, dan kuasanya juga seperti sungai. Mengalir di waktu susah dan di waktu senang, dan kuasanya seperti sungai di hatiku. Ini lagu sekolah minggu, kamu mungkin tahu ini. Ada lagi lagu yang seperti ini, dinyanyikan oleh Judika. Judulnya adalah Kasih Bapa. Kamu bisa kunjungi link-link ini untuk kalau mau mendengar lagunya seperti apa. Saya bacakan aja kata-katanya, ini luar biasa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu. Tuhan, terima kasih atas cintamu. Kau mengasihiku, kau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Kau mau tebus hidupku. Terima kasih atas cintamu. Ya, kasih Tuhan itu seperti matahari. Tuhan tidak pilih kasih. Kasihnya diberikan pada semua orang. Orang berdosa juga diberi matahari yang sama dengan orang yang benar. Tetapi kasih Tuhan itu sifatnya pribadi dan spesial pada masing-masing orang, setiap kebutuhan tiap orang. Artinya cara Tuhan menyatakan cinta kasihnya itu kepada kita itu khusus sekali. Dan itu bisa kita rasakan dan kita alami di dalam kehidupan kita. Juga kasih Tuhan itu menerima kita apa adanya. Tuhan itu tidak transaksional. Ya, jadi kasih Tuhan tidak dihitung dari jumlah persembahan, perbuatan baik atau jahat kita. Tuhan itu mengasihi kita. Tidak dihitung dari jumlah perbuatan baik. Kalau kita baik, maka Tuhan baik. Kalau kita tidak baik, maka Tuhan tidak baik. Tuhan tetap baik. Tuhan tidak transaksional seperti itu. Tuhan itu yang menciptakan alam semesta dan matahari itu adil dan dia baik. Seperti kata lagu ini juga, just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. Sebagaimana adaku, tentu kau terima diriku. Berdasar pada janjimu, ya Yesus, sekarang ku datang. Sebagaimana adaku, kasihmu telah menarikku untuk menjadi milikmu, ya Yesus. Sekarang ku datang. Mungkin kamu merasa diri kamu cantik, mungkin kamu merasa kamu jelek, mungkin kamu merasa kaya, mungkin merasa tidak kaya, mungkin kamu merasa hebat atau tidak. Kamu merasa kulitnya bagus atau tidak, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning. Sebagaimana adamu, Tuhan menerima kamu. Tuhan mengerti situasimu, keadaanmu seperti apa. Ini juga kelihatan dalam cerita yang persembahan seorang janda miskin. Ini dilihat oleh Yesus dan para murid ketika suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. 2 peser, 2 keping mata uang, sedikit sekali ya. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya,
Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Mungkin seluruh nafkahnya untuk dia makan pada hari itu dikasih. Jadi Tuhan melihat hati, Tuhan mengerti situasi kita. Ini gambarannya seperti ini. Janda ini walaupun dia memberi hanya 2 keping yang tidak ada artinya, tapi Tuhan menerima dan Tuhan menghargai sekali kita. Jadi kalau kita memberi sesuatu dari dalam hati, karena kita mengasihi Tuhan, kita memberi dengan sepenuh hati, itu Tuhan sangat menghargainya. Jadi just as I am, sebagaimana adanya aku bisa mengasihi Tuhan. Kamu bisa mengasihi Tuhan. Kamu mungkin ada di sini seperti bunga ini, lagi cantik, lagi bagus, lagi berkembang, banyak potensi, atau sudah berbuah seperti buah anggur yang lebat ini, kaya, berpangkat, hebat. Atau ada mungkin di antara kamu seperti yang gambar di bawah ini, yang sudah menguning, meranggas, sudah tinggal daun-daun yang jatuh berguguran, menunggu kematian musim dingin. Ya, suatu kali kita akan jadi tua, rambut akan jadi putih. Dari yang tadinya penuh dengan semangat dan penuh dengan buah, menjadi hanya tinggal pohon-pohon dan daun-daun yang bersatuan ke tanah. Tetapi, just as I am, sebagaimana adanya aku datang. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan segenap hati dan Tuhan menerima kita apa adanya. Just as I am, sebagaimana adaku, hidupku ini, Tuhan menerimanya. Dan yang terakhir saya ingin menceritakan bagaimana kasih Tuhan itu bisa kita salurkan pada orang lain. Firman Tuhan berkata bahwa kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kasih itu datangnya dari Tuhan. Tuhan duluan yang mengasihi kita, bukan kita duluan. Tuhan mengasihi kita. Kita alami dalam hidup kita. Lalu kita diminta untuk saling mengasihi satu sama lain. Kan sudah mengalami kasih Tuhan dalam hidup ini, syukurilah, bersyukurlah hari ini dikasih hidup, dikasih nafas, dikasih semua berkat-berkat dalam hidup ini. Marilah bersyukur, marilah kita juga saling mengasihi satu sama lain, dan kita bisa mengasihi semua orang seperti Tuhan Turata mengasihi seluruh ciptaannya dengan memberikan matahari yang sama itu. Bahkan pada musuh-musuh kita juga bisa mengasihinya. Jadi prinsipnya gampang saja. Yang pertama mesti dialami adalah mengalami kasih Tuhan itu. Ini kita alami dengan cara kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu yang pengasih itu. Dalam doa kita, dalam kehidupan kita, dalam pengalaman hidup kita akan mengalami kasih Tuhan itu secara nyata dalam hidup kita. Ya. Kalau kita sudah pernah mengalami kasih Tuhan itu, kita bisa bagikan pada orang lain. Bagaimana kalau tidak? Ya tentu saja tidak bisa. Jadi kita tidak munafik. Kita udah ngalami dulu, kita hanya menyalurkan bagi kasih itu. Kasih itu bukan punya kita, dari Tuhan datangnya. Kita alami dalam hidup kita, kita syukuri, kita mengucap syukur, kita bagikan pada orang lain. Temukanlah orang sekelilingmu yang bisa kamu kasihi. Baik itu ayahmu, ibumu, kakakmu, adikmu, nenekmu yang sudah tua, yang gak bisa apa-apa lagi itu. Keluargamu yang kurang ajar, mungkin yang sering berantem dengan kamu, mungkin tetanggamu, teman sekolahmu, teman yang membutuhkan tempat kerja, bukan juga musuh juga.
Bagikanlah kasih itu kepada semua orang. Kamu telah menerima kasih secara free dari Tuhan. Bagikan juga kepada orang lain. Sama seperti saya juga sudah menerima kasih dari Tuhan. Dalam doa-doa saya dan pengalaman saya bisa merasakan Tuhan mengasihi saya sungguh-sungguh sebagaimana adanya saya. Sekarang saya bagikan pada kamu. Dalam tayangan ini, kamu juga pasti bisa bagikannya kepada orang lain. Nah, sekarang buktikan bahwa kamu bisa mengasihi orang lain dengan cara seperti itu yang mudah. Nanti akan kamu rasakan kepuasan batin, hati yang besar, buatan hati yang besar saat kita bisa menjadi saluran berkat kasih Tuhan kepada orang lain. Kalau kita bisa nolong orang, itu ada rasa kebahagiaan yang muncul dari dalam hati. Nah, buktikan saja, benar enggak omongan saya? Baik ya, itu adalah Tuhan kita. Tuhan yang pengasih dan penyayang. Tuhan yang baik. Mari kita terima dan kita alami kasih Tuhan itu. Kemudian kita bagikan kasih Tuhan itu kepada semua orang di sekitar kita. Mari kita buktikan ada kebahagiaan pada waktu kita membagikan dan mengasihi orang lain. Membagikan kasih kepada orang lain. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Saatnya kita kuis. Adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita. Nah, ini ada kuisnya. Nanti jawabannya adik-adik kirim ke nomor yang tertera di bawah ini ya adik-adik ya. Jangan lupa jawabannya dikirim. Pertanyaan pertama, dengarkan adik-adik, catat. Di manakah murid-murid itu ketika terjadi badai? Ayo, sekali lagi. Didengerin adik-adik. Dicatat ya. Yang pertama, di manakah murid-murid itu ketika terjadi badai? Oke adik-adik, yang nomor 2. Bagaimana Tuhan Yesus mendapatkan murid-murid itu? Sekali lagi, yang nomor 2 kakak ulangi. Bagaimana Tuhan Yesus mendapatkan murid-murid itu? Yang terakhir, pada mulanya murid-murid itu mengira Yesus itu siapa? Sekali lagi kakak ulangi. Pada mulanya murid-murid itu mengira Yesus itu siapa? Nah, kuisnya sampai di situ adik-adik. Jangan lupa jawabannya kirim ke nomor yang sudah tertera di bawah ini ya adik-adik. Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ayat hafalannya Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. God bless you, bye. Adik-adik, kita akan masuk dalam ayat hafalan. Mari adik-adik kita menghafalkannya. Yang diambil dari Markus 6 ayat 50. Tenanglah, aku ini,
jangan takut. Sekali lagi kakak ulangin, ayat hafalan minggu ini diambil dari Markus 6 ayat 50. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dihafalkan ya adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari adik-adik kita tutup mata, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan kami boleh menyelesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, mari Allah Roh Kudus berikan kami kekuatan, mampukan kami Tuhan, biar kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Bapa, berkati semua anak-anak atau adik-adik kami yang sudah mengikuti ibadah kami hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau berkati mereka. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Biar kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan di minggu-minggu yang akan datang. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari adik-adik kita akan berdoa, doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan daripada segala yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.